Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaghah bagian ke-13. Tasbih dimmi. Contohnya Abu Tammam berkata, La tunkiri atalal karimi minal ghina. Fasailu harbun lil makanil ali. Jangan kau ingkari bila orang yang dermawan tiada memiliki kekayaan, sebab banjir itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Kemudian Ibnu Rumi berkata, Qad yashibul fata walaysa ajiban an yuran nuru bil qadibir ratibi. Kadang-kadang seorang pemuda berubah dan hal ini tidaklah mengherankan. Bunga pun dapat keluar pada dahan yang muda dan lembut. Abu Thayyib berkata, Man yahun yashulil hawanu alaihi ma lijarhin bimayitin ilamun. Barang siapa yang merendah, maka akan mudah ia menanggung kehinaan. Luka bagi mayat tidak memberinya rasa sakit. Seorang penulis atau penyair dalam berparama sastra ada kalanya memakai ungkapan tasbih bukan dalam bentuknya yang telah dikenal. Hal ini dilakukan untuk merangsang daya fikir, untuk menegakkan dalil atas hukum yang dikehendaki pada musyabbah, dan karena senang menyamarkan tasbih, sebab tasbih yang unik dan samar itu lebih balik mengena pada jiwa. Perhatikanlah pada bait syair Abu Tammam. Ia berkata kepada seorang wanita, Janganlah kau ingkari ketidakmampuan seorang dermawan dalam hal kekayaan, karena hal itu bukanlah suatu hal yang mengherankan. Sebab puncak-puncak gunung yang merupakan tempat tertinggi itu tidak dapat digenangi air banjir. Apakah dalam kalimat di atas terungkap adanya suatu tasbih? Tidakkah kita ketahui bahwa dalam kalimat itu si penyair secara implisit menyerupakan seorang dermawan yang tidak memiliki kekayaan dengan puncak gunung yang tidak pernah terlanda air banjir. Namun demikian, ia tidak dengan tegas menyatakan yang demikian, melainkan ia mengungkapkannya dengan kalimat tersendiri yang mencakup makna tersebut dalam bentuk bukti. Pada contoh berikutnya, Ibnu Rumi menyatakan bahwa kadang-kadang seorang pemuda berubah sebelum usianya. Hal ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, karena dahan yang masih baru dan lembut kadang-kadang berbunga. Dalam kalimat tersebut, Ibnu Rumi tidak mengungkapkan tasbih yang jelas, karena ia tidak berkata bahwa seorang pemuda yang telah berhubungan itu bagaikan dahan muda yang berbunga, melainkan ia menyatakannya demikian secara implisit. Abu Thayyib menyatakan bahwa orang yang terbiasa merendah akan mudah menanggung kehinaan dan tidak merasa sakit karenanya. Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang batil karena bila mayat dilukai, ia tidak akan merasa sakit. Kalimat ini mengandung tasbih, namun tidak tegas. Dengan demikian, ketiga bait syair di atas mencakup beberapa unsur tasbih dan menyinggungnya, tetapi semua itu tidak terungkap dalam bentuknya yang telah kita kenal. Tasbih seperti ini disebut tasbih dimmi, penyerupaan secara implisit. Tasbih dimmi adalah tasbih yang kedua torobnya tidak dirangkai dalam bentuk tasbih yang telah kita kenal, melainkan
keduanya hanya berdampingan dalam susunan kalimat, tasbih jenis ini didatangkan untuk menunjukkan bahwa hukum atau makna yang disandarkan kepada musyabbah itu mungkin adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.